Ini jadi dengan sendirinya. Ia hadir dengan sendirinya di dalam ruangan ini. Apakah orang-orang ateis percaya bahwa itu hadir dengan sendirinya? Mereka tidak percaya bahwa miniatur tata surya itu hadir dengan sendirinya dalam ruangan itu. Maka orang Amerika mulai menjelaskan, yang miniatur ini saja, ya, kamu tidak percaya bahwa dia hadir dengan sendirinya. Bagaimana mungkin ketika kita melihat yang sesungguhnya? Apakah kalian yakin itu hadir dengan sendirinya? Tata surya ini hadir dengan sendirinya? Begitu bodohkah kalian sehingga tidak meyakini bahwa ada satu pribadi yang menciptakan alam semesta ini? Dan tentunya itu bukan manusia yang menciptakannya. Tentunya itu bukan karena suatu teori-teori ledakan alam sehingga itu terjadi. Tapi ada satu pribadi yang menyebabkan tata surya ini ada. Nah, cerita ini sangat menarik. Ini sering saya gunakan ketika menjadi pembuka di dalam pemberitaan Injil kepada seseorang yang mau membuktikan bahwa Allah itu sungguh-sungguh ada. Membuktikan bahwa Allah itu tidak ada, itu sangat jauh lebih sulit daripada membuktikan bahwa Allah itu ada. Nah, ternyata itu sangat jelas di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Oleh karena kebodohan kita, kegelapan hati kita, menganggap bahwa Allah itu seakan-akan tidak ada. Padahal dalam realitanya, sesungguhnya Allah itu ada lewat kekuatan yang Allah sampaikan lewat ciptaannya. Nah, mengapa konsep berpikir tentang Allah itu sangat penting? Keyakinan kita bahwa Allah itu sangat penting dalam hidup kita, bahwa Allah sungguh-sungguh ada dalam realita hidup kita, itu sangat penting. Mengapa? Karena dengan keyakinan ini, maka kita dapat membangun konsep-konsep hidup yang baik, konsep-konsep hidup yang memang berkenan kepada Allah, bukan yang terfokus dalam hidup kita. Karena dalam hidup ini, ketika kita memahami bahwa Allah itu ada, maka ada satu relasi yang sungguh-sungguh nyata antara Allah dan saya, antara Allah dan saudara. Ada satu relasi yang sungguh-sungguh nyata antara Allah dan saya dengan alam ciptaan ini. Nah, berbicara tentang harta, ya, yang diberikan tema orientasi hati kita terhadap harta. Maka saya mencoba untuk kita membangun satu pola pemikiran dari bagan ini yang ditulis oleh Timothy Keller dalam bukunya Gereja yang Berpusat. Dalam penjelasan saya juga mengacu kepada tulisan Pak Stephen Tong dari buku Orang Kristen dan Harta. Nah, kita mencoba untuk membangun pemikiran dari konsep Pak Timothy Keller. Dia membangun satu pemikiran, yaitu bagaimana dasar doktrinal itu akan sangat mempengaruhi visi teologis kita. Dari dasar doktrinal dan visi teologis ini akan kita ekspresikan di dalam hidup dan pelayanan kita. Apa menjadi dasar doktrinal dalam hidup kita tentang harta? Nah, seperti kita lihat dari Kejadian 1 ayat 26. Bahwa Allah menciptakan alam semesta. Kemudian Allah rindu. Allah ingin menciptakan manusia. Menciptakan Adam dan Hawa. Agar manusia dapat mengelola alam ciptaan ini. Itu dari Kejadian 1 ayat 26. Kemudian apa dasar teologis lagi?
tentang Allah dan kita. Itu dari Mazmur 24 ayat 1. Mazmur 24 ayat 1 menjelaskan bahwa segala apa yang ada di dunia ini, di bumi ini adalah milik Allah, adalah kepunyaan Allah, adalah ciptaan Allah. Kemudian dasar teologis lagi dari Roma 11 ayat 36. Bahwa segala sesuatu dari Allah, oleh Allah, dan untuk Allah. Segala kemuliaan hanya untuk Allah. Dari dasar doktrinal ini kita melihat bahwa Allah sungguh-sungguh ada. Allah menciptakan alam semesta ini untuk manusia. Untuk manusia memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya lewat alam ciptaan ini dengan usaha kerja keras dari manusia. Kita bisa memiliki segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk harta kita, itu karena anugerah Allah lewat kerja keras kita. Kita memiliki sesuatu, termasuk harta kita, bukan karena diri kita sendiri, tetapi ada satu pribadi lain yang telah menyiapkan alam semesta ini untuk kita kelola sehingga kita bisa memperoleh sesuatu. Dari dasar teologis ini juga kita melihat bahwa jadi alam diciptakan Allah untuk manusia, namun manusia diciptakan Allah untuk kemuliaan Allah. Nah, ini pemahaman ini, dasar teologis ini itu sangat menolong kita untuk bisa melihat apa yang menjadi tujuan Allah di dalam hidup kita. Termasuk apa yang menjadi tujuan Allah dengan kekayaan-kekayaan yang Allah berikan dan percayakan kepada kita. Dari dasar teologis ini, maka kita dapat membangun satu visi teologis dalam hidup kita yang berkaitan dengan harta kekayaan. Seperti yang dari ayat Matius 6 ayat 19 dan 21, di situ menjelaskan tentang harta dunia dan harta surgawi. Di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Dari ayat ini, saya mencoba kita menjelaskan tidak secara dasar teologis yang kuat, tapi secara prakteknya, apakah kita sebagai orang Kristen bisa memiliki harta dunia? Apakah saudara dan saya bisa memiliki harta dunia? Bahkan mungkin kalau Tuhan limpahkan itu harta yang cukup banyak. Kita melihat bahwa di Alkitab beberapa tokoh-tokoh Alkitab itu termasuk orang-orang yang kaya. Abraham itu cukup kaya, Daud, Salomo. Jadi apakah kita sebagai orang Kristen bisa memiliki harta kekayaan? Tentunya dengan anugerah Tuhan dan kasih Tuhan dan lewat perjuangan kerja keras kita bisa memiliki harta itu. Asal kita memperolehnya dengan cara-cara yang benar. Namun, apa yang perlu kita waspadai ketika kita memiliki harta itu? Apa yang perlu kita jaga? Hati kita yang perlu kita jaga? Yang pertama, ya, agar kita jangan menganggap bahwa harta itu adalah hal yang terpenting dalam hidup saya. Harta itu adalah segala-galanya bagi saya. Sehingga kita menggenggam harta itu dengan begitu erat sekali. Kita takut kehilangan itu. Kita takut kekurangan itu. Ya. Ini mungkin hal yang perlu kita jaga ya. Jangan kita menganggap harta itu sebagai sesuatu yang sangat penting ya, dalam hidup. Yang kedua, jangan kita menaruh pengharapan akan masa depan kita
kepada harta itu. Jangan harta itu menjadi sandaran bagi hidup dan masa depan kita, bagi kenyamanan, bagi keamanan masa depan kita. Saya pikir kita pernah mendengar, membaca perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang kaya yang bodoh. Ketika dia kaya, ketika dia banyak harta, maka dia berkata kepada dirinya, tenanglah jiwaku, tenanglah, tenanglah masa depanku. Kenapa? Karena padaku ada banyak harta. Dia tidak tahu bahwa hidupnya itu pun milik Tuhan. Kapan Tuhan mau ambil, mau panggil dia, itu bisa terjadi. Sehingga di sini harta jangan menjadi satu sandaran bagi hidup kita, termasuk untuk masa tua kita. Ya, karena kalau kita berpikir bagaimana kita memiliki passive income, ya wajar-wajar saja kita memikirkan bahwa bagaimana masa depan saya, masa tua saya, ya punya dana yang cukup untuk membiayai hidup saya. Ya, setiap manusia itu wajar, ya. Tapi janganlah kita menggantungkan semuanya itu masa depan kita itu kepada harta. Ya. Yang berikut, bukan hanya Matius 6 tadi bukannya berbicara tentang harta dunia, tapi di situ juga ada harta surga. Kita akan mencoba bagaimana pandangan kita, konsep berpikir kita antara harta dunia dan harta surga. Rasul Paulus sangat tegas menjelaskan itu di dalam Kolose pasal 3 ya, ayat 1 sampai 4 ya. Bahwa ya, bagaimana kita memikirkan perkara-perkara di atas. Kita memikirkan hal-hal surgawi di mana Kristus ada. Di mana kita juga ya perlu memikirkan apa yang menjadi pemikiran Allah, apa yang menjadi kerinduan Allah untuk kita kerjakan, untuk kita jalani di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas di mana Kristus ada. Mengapa hal itu sangat penting sekali? Ketika kita membandingkan harta dunia dan harta di surga. Pernahkah kita membayangkan bahwa satu saat kita akan masuk ke dalam kekekalan? Pernahkah kita membayangkan satu saat kita akan berada di dalam satu kotak, satu namanya peti mati? Pernahkah kita berpikir satu saat kita akan mengakhiri hidup di tengah-tengah dunia ini? Nah, ketika kita masuk pada tahap itu, pada tahap di mana kita meninggalkan dunia ini, maka orang kaya, sekaya apapun dia, tidak ada satu rupiah pun yang dia akan bawa masuk ke dalam kekekalan. Apa yang sering kita dengar ketika kita menghadiri ibadah-ibadah penghiburan, ketika kita menghadiri duka, apa yang sering kita dengar? Mari kita coba baca di Wahyu. Mari kita baca yang sering kita dengar ketika kita mengunjungi duka. Wahyu pasal 14, ayatnya yang ke-13. Saya coba baca. Dan kamu mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Rasul Paulus mengingatkan pada kita di Kolose tadi, untuk memikirkan
untuk mengerjakan apa yang menjadi pemikiran-pemikiran Allah. Ketika kita akan meninggalkan dunia ini, yang menyertai kita bukan harta duniawi, tapi apa yang telah kita kerjakan, perbuatan-perbuatan baik yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini. Itu yang akan menyertai kita masuk di dalam kekekalan. Maka apa yang kita bisa renungkan, yang kita bisa bangun visi teologis kita antara harta dunia dan harta surgawi. Biarlah ketika Allah melimpahkan kepada kita, memberikan, mempercayakan harta dunia kepada kita, baiklah kita berpikir, kita diberkati untuk menjadi saluran berkat Allah bagi dunia ini. Biarlah harta yang kita punya, yang Allah percayakan kepada kita dapat gunakan untuk kepentingan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Sehingga ketika kita diberkati, ketika kita memandang harta, kita juga dunia, kita juga selalu memandang kepada harta surgawi. Dari dasar teologis dan visi teologis ini, ketika ini kuat dalam hidup kita, dalam konsep berpikir kita, dalam keyakinan kita, maka ketika kita akan membangun ekspresi hidup dan pelayanan kita, itu tidak terlalu sulit. Karena kita bisa menempatkan posisi harta dunia kita pada jalur-jalur yang tepat. Kita bisa mendistribusikan harta kita kepada hal-hal yang tepat, yang memang Allah rindukan. Maka ekspresi hidup kita, ekspresi pelayanan kita, selama kita hidup, baik itu kita dapat kerjakan lewat harta kita, lewat tenaga kita, lewat talenta-talenta, waktu kita, dan doa kita. Kiranya itu semua dengan satu kerinduan, dengan satu visi yang sangat jelas, agar Injil semakin disebarkan, agar Injil semakin diberitakan ke seluruh dunia. Dengan apa yang kita miliki, kita akan berpikir apa yang dapat kita ciptakan di dalam harta kita. Apa yang Allah rindukan kita ciptakan lewat harta kita. Dan kepada siapa Allah rindu kita mendistribusikan harta kita. Untuk melakukan itu, untuk mengekspresikan hidup dan pelayanan kita, kita dapat kerjakan baik itu secara pribadi-pribadi, sendiri-sendiri, namun juga kita dapat mengerjakan itu secara bersama-sama lewat satu persekutuan, lewat satu pelayanan, seperti lewat pelayanan perkantas maupun lewat gereja. Sekecil apapun yang kita persembahkan, harta kita yang kita persembahkan, waktu, tenaga kita yang kita persembahkan sebagai ekspresi hidup kita terhadap visi teologis maupun dasar doktrinal yang kita pahami, itu sangat bernilai. Itu sangat bermanfaat buat visi Allah bagi dunia ini. Kerinduan kita yaitu Injil semakin disebarkan, Injil semakin diberitakan di mana-mana. Nah, contoh-contohnya ya, bagaimana saya membangun, menjalani ekspresi-ekspresi hidup dan pelayanan, ya, lewat bagaimana mendukung pelayanan perkantas. Mengapa? Karena lewat salah satu mendukung pelayanan perkantas, Injil semakin disebarkan.
Lewat pelayanan perkantas, kita sedang mempersiapkan misionaris-misionaris lokal yang akan diutus kemana-mana lewat profesi para alumni. Begitu senang ketika banyak alumni-alumni yang tersebar di berbagai daerah di Sulawesi Tengah ini. Sehingga bagi saya, mendukung pelayanan perkantas seperti satu moto saya, menyentuh hal yang kecil, itu menggetarkan hal yang besar. Kita mendukung pelayanan perkantas, mengambil bagian dalam pelayanan perkantas, yang sepertinya satu pelayanan yang kecil, tapi dia sedang dan kita sedang menggetarkan hal yang begitu besar. Alumni-alumni kita akan ada di berbagai tempat di dalam wilayah, khususnya Sulawesi Tengah. Ya. Ekspresi pelayanan apalagi yang coba, bagaimana ada guru-guru agama ke depannya bisa tersedia di daerah-daerah, sehingga kesinambungan pelayanan siswa, mahasiswa, dan alumni itu mulai terbangun dari setiap daerah. Ya, mencoba bagaimana kita mempersiapkan guru-guru agama untuk daerah-daerah. Ya. Ekspresi pelayanan bagaimana membantu, memberikan satu bahan-bahan, materi-materi yang baik untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di berbagai daerah. Ya. Dengan bisa membagikan buku-buku rohani buat para hamba-hamba Tuhan. Kita bisa melayani lewat buku. Saya memikirkannya betapa dahsyatnya pelayanan lewat buku. Membagikan buku-buku rohani, bisa mendukung pelayanan hamba-hamba Tuhan, terutama yang ada di daerah-daerah. Itu sangat, ya, pernah mencoba melakukan itu, membagikan buku Katekismus Heidelberg, ya, untuk hamba-hamba Tuhan yang ada, ya, bisa sampai ke Badak, sampai ke Toli-Toli, ya. Sehingga hamba-hamba Tuhan bisa dapat melayani dengan doktrin-doktrin yang baik dari buku Heidelberg itu. Ya, contoh lain juga, ya, bagaimana ekspresi pelayanan itu, saya melihat ada satu, ya, alumni, walaupun saya tidak kenal dia, ya, ketika dia mengunjungi sekolah SMP Aris Tamar, ya, dia seorang pegawai bank, ya, tapi dia mau mengambil bagian. Setiap hari Sabtu dia mau pergi mengajar anak-anak itu IPA. Sebenarnya dari Senin sampai Jumat dia bekerja dari pagi mungkin sampai malam. Ya. Mungkin hari Sabtu itu dia bisa pakai untuk beristirahat. Ya. Untuk kebutuhan-kebutuhan pribadinya, beristirahat, mungkin santai. Tetapi hari Sabtu barusan ketika saya ke sekolah, saya temukan dia. Ya. Di siang hari, di hari Sabtu, ya, dia rela ke sana, pergi mengajar anak-anak di sana. Saya pikir hal ini terbangun dengan satu visi dan dasar doktrinal yang baik. Bagaimana dia bisa berkontribusi buat pelayanan pekerjaan Allah di dalam dunia ini. Ya. Mungkin masih banyak lagi, ekspresi-ekspresi pelayanan dari kita masing-masing. Ya. Banyak dari kita yang menjadi guru, ya, di setiap daerah, ya, menjadi dosen, ya, menjadi staf. Saya kira itu adalah bagian daripada ekspresi hidup dan pelayanan kita. Ketika kita memahami dasar doktrinal yang kuat dan visi teologis yang kuat yang Allah berikan kepada kita. Kira-kira itu yang dapat saya bagikan, sehingga lewat kesempatan pagi ini, ya, ada satu hal. Kiranya kita memiliki pandangan yang benar mengenai harta dunia dan semangat yang tinggi untuk harta surga. Statement saya untuk mengakhiri renungan ini, kiranya kita memiliki pandangan yang benar mengenai harta dunia dan semangat yang tinggi untuk harta surgawi. Terima kasih.